Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 181, Dao Kolam Naga. Berbicara tentang Xia Qingchen. Dia mengikuti Bai Jing ke puncak gunung. Tempat ini adalah tempat tinggal tingkat menengah. Hanya murid perantara dan murid perantara berpengalaman yang mampu tinggal di sini. Bai Jing membawanya ke halaman rumah paling terang. Duduk. Bai Jing menyuruh Xia Qingchen duduk di bangku batu di halaman sementara dia duduk di seberangnya. Setelah itu, matanya diam-diam menatap Xia Qingchen, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Rambut Xia Qingchen berdiri tegak karena ditatap. Nona Bai, tidak, kakak senior Bai, mengapa kamu membawaku ke rumahmu? Xia Qingchen memecah suasana. Bai Jing terus menatapnya dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia berkata, terima kasih, katanya. Suaranya masih dingin, tapi ada sedikit kelembutan di dalamnya. Untuk apa kamu berterima kasih padaku? Xia Qingchen pura-pura tidak mengerti. Terima kasih telah menyelamatkanku di kapal, kata Bai Jing dengan tenang. Itu karena dokter surgawi Sai sangat baik. Anda harus berterima kasih padanya. Xia Qingchen mengalihkan pandangannya dan berbicara. Dia tidak mengambil hati karena itu masalah sederhana. Meskipun aku koma, aku masih terbangun sesekali. Saya tahu siapa yang membantu saya mengaktifkan meridian saya di malam hari. Ekspresi Bai Jing melembut. Meskipun dia tidak sadarkan diri, dia masih sadar. Samar-samar dia dapat mengingat bahwa dia sangat kesakitan sepanjang hari. Hanya di malam hari ketika Xia Qingchen merawatnya barulah dia merasa lebih nyaman. Oleh karena itu, dia sangat yakin bahwa orang yang menyelamatkannya bukanlah murid dari Dokter Abadi, Sai Tian. Sebaliknya, justru Xia Qingchen yang menyembunyikan dirinya dalam-dalam. Sejak dia berbicara sampai saat ini, Xia Qingchen tidak lagi menyembunyikannya, tapi dia juga tidak menyebutkannya lagi. Aku lega karena kakak senior Bai aman dan sehat. Selamat atas kesembuhan Anda. Aku tidak pernah berutang apapun kepada siapapun seumur hidupku, tapi aku tidak bisa membayarmu dengan cukup, jawab Bai Jing. Inilah sebabnya dia sangat khawatir dengan keberadaan Xia Qingchen. Setelah sembuh dari penyakitnya, dia mengikuti Xia Qingchen dalam kegelapan dan keluar dari tempat pertukaran untuk diam-diam memperhatikannya. Kamu tidak perlu mengembalikannya, Xia Qingchen berbicara. Bai Jing tidak berkata apa-apa. Dia mengeluarkan sebuah kotak dari bawah meja batu. Saat dia membukanya, ada 20 bintang di dalamnya. Bai Jing mendorongnya ke depan Xia Qingchen. Bai Jing hanya memiliki 20 bintang. Di saat yang sama, dia juga mengeluarkan kunci. Itu adalah kunci dari manor kelas menengah tempat dia berada saat ini. Dia memberikannya kepada Xia Qingchen. Aku akan memberikannya padamu. Bai Jing berkata dengan tenang. Alis Xia Qingchen sedikit terangkat. Kakak senior Bai, apa yang terjadi? Petik 2. Dapat dimengerti jika memberikan bintang itu. Terlalu tidak biasa untuk memberikan satu-satunya tempat aman mereka. Besok, saya akan meninggalkan Sekte Nebula. Aku serahkan ini padamu. Bai Jing berkata perlahan, jejak kesedihan melintas di wajahnya. Mengapa? Xia Qingchen bertanya dengan heran. Meskipun Bai Jing adalah orang yang dingin, hatinya tidak dingin. Dia tidak tega membiarkan orang seperti itu pergi. Bulan gelap di barat tandus berada dalam kekacauan dan kita kekurangan tenaga. Saya telah meminta sekte untuk memindahkan mereka, kata Bai Jing. Hutan belantara barat adalah perbatasan Lingnan. Di sana kacau, dan para ahli bulan gelap sering muncul. Mengapa pergi ke tempat berbahaya seperti itu? Xia Qingchen dapat membayangkan betapa berbahayanya hutan belantara barat. Saya terjebak di tingkat pusaran ke-8 dari tahap konstelasi utama selama setahun. Sudah sangat sulit bagi saya untuk mencapai kemajuan apapun melalui kultivasi yang tenang. Oleh karena itu, saya ingin menuju ke hutan belantara barat dan menerobos penghalang melalui situasi hidup dan mati, kata Bai Ting. Xia Qingchen mengerti. Seharusnya dia disakiti oleh hantu Arhat, dan setelah mengalami naik turunnya hidup dan mati, keadaan pikirannya telah berubah, dan dia sangat ingin meningkatkan kekuatannya. Kakak senior tidak berguna, tapi kamu berbeda. Bai Jing menatap tajam ke arah Xia Qingchen, potensimu pasti tidak hanya 60%. Dia adalah orang yang berpengalaman dan telah melihat banyak pendatang baru. Xia Qingchen baru saja memasuki sekte tersebut, namun kekuatannya sudah mendekati tingkat Sun kedua dari tahap konstelasi utama. Bagaimana mungkin dia hanya memiliki 60% dari potensi tersebut? Pasti ada masalah selama ujian masukmu,
yang menyebabkan potensimu diremehkan secara serius. Sayang sekali saya tidak sadarkan diri hari itu dan tidak ada di sana. Kalau tidak, saya tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi, kata Bai Jing. Xia Qingchen juga menyadari hal ini. Heng Qianmo, yang memiliki potensi yang sama dengannya, 10 kali lebih lemah darinya. Bagaimana potensi sebenarnya hanya 60%? Apakah ada cara untuk mengatasi hal ini? Xia Qingchen bertanya. Ia teringat mutiara bulan telah dikirim ke tempat lain karena potensinya yang luar biasa. Sumber daya di sana pasti lebih melimpah. Karena Xia Qingchen mempunyai kesempatan untuk pergi ke sana, dia tentu saja tidak akan menyerah. Ada total 2 tes untuk potensi murid Sekte Nebula. Ujian pertama adalah saat Anda memasuki sekte, dan ujian kedua adalah saat Anda menjadi murid perantara. Setelah banyak murid berkultivasi selama jangka waktu tertentu, potensi mereka akan terungkap. Karena itu, mereka perlu menilainya kembali. Setiap kali potensi murid perantara diuji, akan ada sekelompok murid luar biasa dengan potensi ledakan. Mereka akan dikirim ke tempat di mana mutiara bulan pergi untuk menerima budidaya yang lebih baik. Untuk menjadi murid perantara, Anda harus mencapai tingkat pusaran keempat dari tahap konstelasi utama. Jika Anda bekerja keras selama beberapa tahun, Anda seharusnya bisa melakukannya. Bai Jing menganalisa. Xia Qingchen sedikit mengangguk. 4 tingkat pusaran tahap konstelasi besar. Seharusnya tidak memakan waktu lebih dari beberapa tahun, bukan? Paling lama setengah tahun sudah cukup. Terima kasih banyak atas informasi kakak senior. Xia Qingchen sangat berterima kasih. Bai Jing adalah satu-satunya di sekte yang mengkhawatirkan masa depannya. Kolam naga adalah untuk kamu manfaatkan. Ini adalah tanda yang langka, kata Bai Jing. Xia Qingchen mengeluarkan token berbentuk naga yang sehitam tinta, ekspresi bingung di wajahnya. Hanya murid yang telah berada di sekte tersebut selama lebih dari 5 tahun dan telah lulus berbagai tes yang memenuhi syarat untuk menerima token ini. Dengan token ini, Anda dapat mewakili sekte tersebut di kompetisi Dragon Pool DAO setahun kemudian, jelas Bai Jing. Kolam naga bertanya, ini adalah perjanjian bela diri antara Sekte Nebula dan Sekte Tebing Pedang. Setiap tahun, kedua belah pihak akan mengirimkan murid terbaik mereka untuk berkompetisi di kolam naga. Jika kita bisa menang dan membawa kejayaan bagi sekte ini, kita akan mendapat imbalan yang besar, kata Bai Jing. Tatapan Xia Qingchen berkedip. Dia tidak peduli dengan imbalannya. Yang dia pedulikan adalah apakah dia bisa bertemu Yu Qingyang dari Sekte Tebing Pedang. Saya mengerti. Xia Qingchen tega pergi dan melihatnya. Bahkan jika dia tidak bisa bertemu Yu Qingyang, dia masih bisa mengukur kekuatan murid-murid luar biasa dari Sekte Tebing Pedang dan memperkirakan budidayanya. Setelah aku pergi, berhati-hatilah. Bai Jing mendoakan yang terbaik untuknya. Xia Qingchen menjawab, kakak senior adalah orangnya. Jika ada kesempatan, saya akan pergi ke hutan belantara barat untuk mengunjungi Anda. Baiklah, aku akan menunggumu. Untuk pertama kalinya, Bai Jing tersenyum. Xia Qingchen mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke menara pendengaran salju. Pada waktu itu, setelah hari yang sibuk, Huang Yinger akhirnya mengurus urusan rumah salju yang indah dan bergegas kembali ke rumahnya. Pada akhirnya, yang dilihatnya adalah pemandangan serigala. Kedua bangunan kecil tersebut memiliki tingkat kerusakan yang berbeda-beda, bahkan salah satunya memiliki lubang yang sangat besar. Apa yang telah terjadi? Huang Yinger bertanya pada Heng Qianmo yang sedang membersihkan halaman. Ya, sambil memegangi tubuhnya yang terluka, Heng Qianmo mengulangi apa yang terjadi. Dalam ceritanya, seorang pendatang baru yang kuat dengan latar belakang yang kuat telah melukainya dengan jahat dan menghancurkan rumah besar Huang Ying. Huang Yinger sedikit marah. Dia baru pergi setengah hari ketika seseorang datang ke pintunya, menghancurkan rumahnya, dan bahkan melukai tunangannya. Sungguh pengganggu. Bab 182, Undangan Misterius. Murid baru yang manakah itu? Huang Yinger bertanya. Dia ingin mencari pihak lain dan menanyakan apa yang terjadi. Bagaimana bisa Heng Qianmo berani membiarkan Huang Yinger benar-benar pergi dan menanyai Xia Qingchen? Bukankah itu akan mengungkap kebenarannya? Ya, tidak peduli siapa dia. Yang penting adalah kami harus menyelesaikan skor ini. Orang itu memiliki murid perantara yang berpengalaman sebagai pendukungnya. Anda dan saya tidak dapat melakukan apapun padanya, kata Heng Qianmo. Seorang murid perantara yang berpengalaman. Huang Yinger terdiam. Dia benar-benar tidak mampu menyinggung pendukung kuat seperti itu. Bukankah kamu mengatakan bahwa pemilik kediaman kelas atas sangat mengagumimu?
Bisakah kamu memintanya untuk maju ke depan? Heng Qianmo bertanya penuh harap. Huang Yinger mengerutkan kening, jangan bicara omong kosong. Kapan saya mengatakan bahwa dia mengagumi saya? Dia hanya mengatakan bahwa dia memuji saya. Petik 2. Dia hanya mengatakan ini hari itu, tapi Heng Qianmo melebih-lebihkannya. Ying, apakah kamu bisa menghubungi pihak lain? Heng Qianmo berkata dengan cemas. Big Shot itu adalah satu-satunya kesempatannya untuk kembali. Kita harus bisa menghubunginya. Huang Yinger ragu-ragu sejenak sebelum dia mengaku, Saudara Qianmo, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Saya sekarang adalah pelayannya dan saya membantunya mengatur tempat tinggalnya. Mendengar ini, wajah Heng Qianmo membeku. Pembantu rumah tangga. Dia sudah lama mendengar bahwa beberapa murid tingkat lanjut yang berpengalaman akan merekrut murid perempuan cantik untuk menjadi pelayan mereka. Para pelayan perempuan itu tidak hanya bertugas mengurus kediaman, tapi juga bertugas membahagiakan mereka. Hatinya sakit. Pantas saja Huang Yinger tidak kembali tadi malam. Dia pasti dimanjakan oleh murid senior tingkat lanjut itu. Keluhan besar bergema di dadanya. Tunangannya telah direduksi menjadi mainan pria lain, tapi dia tidak bisa marah. Karena dia masih harus bergantung pada pria itu. Yinger, sambil menahan rasa sakit hatinya, Heng Qianmo memegang bahu Huang Yinger dan dengan menyakitkan memperingatkan, jika dia ingin melakukan apapun padamu, aku akan berusaha memuaskannya. Ingat, jangan membuatnya marah. Huang Yinger tertegun beberapa saat sebelum dia mengerti apa yang dipikirkan Heng Qianmo. Dia melepaskan tangannya dengan wajah dingin dan berkata, jangan mengukur hati seorang pria dengan ukuran jahatmu sendiri. Guru bukanlah orang seperti itu. Tatapan Xia Qingchen ketika dia memandangnya tidak pernah mengandung pikiran jahat apapun. Heng Qianmo, sebaliknya, memiliki banyak pemikiran tidak pantas tentang dirinya setelah dia datang ke Sekte Nebula, tetapi dia menolak semuanya. Seperti ini, Heng Qianmo menghela nafas lega, wajahnya penuh harapan. Kamu adalah pelayannya sekarang. Jika kamu dalam masalah, dia pasti akan membantumu, kan? Huang Yinger menggelengkan kepalanya tanpa berpikir, kamu tidak perlu memikirkannya. Aku tidak akan memohon pada Tuan. Saya sudah sangat berterima kasih atas kesempatan besar yang dia berikan kepada pelayan saya, dan saya tidak akan menyusahkan dia dengan hal lain. Meskipun dia konyol, dia punya keuntungan. Heng Qianmo kesal dan menunjuk ke lukanya sendiri. Apakah kamu akan menonton saat aku dipermalukan? Jika kamu tidak membantuku, aku akan mati saja. Dia mengancamnya dengan kematiannya, yang membuat Huang Ying merasa jijik. Dia seorang pria, namun seorang wanita harus menemukan cara untuk membalas dendam padanya. Dia benar-benar tidak punya ambisi. Kalau begitu kamu harus mati saja. Huang Yinger pergi dengan terengah-engah. Saat dia kembali ke pintu masuk rumah Ting Sui, dia bertemu dengan Xia Qingchen yang baru saja kembali. Menguasai. Huang Yinger dengan patuh berlari ke arahnya sambil tersenyum cerah. Apa yang salah? Siapa yang memprovokasimu? Meskipun dia menyembunyikannya dengan sangat baik, Xia Qingchen masih bisa merasakan kemarahan yang belum hilang dari wajahnya. Tidak ada apa-apa, Huang Ying mengelak. Bicaralah, katanya. Xia Qingchen berbicara dengan nada memerintah. Dia tidak ingin Huang Yinger menjadi linglung di rumah Ting Sui. Hanya ada satu benih beras hati naga, jadi dia tidak boleh gegabah. Huang Ying, mengecilkan lehernya dan berkata, tunangan saya diintimidasi oleh seseorang dan dia gagal memenuhi harapan. Itu sebabnya dia sedikit marah, tapi sekarang tidak apa-apa. Tuan, tolong jangan pedulikan dia. Oh, Xia Qingchen merenung sejenak. Saya akan mengasingkan diri selama sebulan segera. Jika dia mampu menunggu, saya mungkin bisa bertemu dengannya setelah saya keluar dari pengasingan dan memahami situasinya. Dia berencana memasuki pengasingan untuk menerobos ke tahap konstelasi utama dan mengembangkan teknik gerakan yang benar-benar baru. Selama periode ini, Huang Yinger harus merawat benih padi hati naga, jadi dia memberinya pil penenang sebelum dia mengasingkan diri. Itu tidak bagus, kan? Huang Yinger benar-benar tidak ingin menyusahkan Xia Qingchen. Kamu milikku. Bisnis Anda adalah bisnis saya. Tunggu saja sebulan. Xia Qingchen berbicara. Huang Yinger merasa lega dan bersyukur. Keduanya memasuki kediaman. Saat dia masuk, Xia Qingchen mendengar tangisan bebek yang menyedihkan. Ada seekor bebek hidup diikat ke api. Tubuh bebek itu berwarna 5, dan memancarkan ki iblis yang pekat. Jelas bahwa itu adalah binatang iblis dengan basis budidaya yang kuat. Graji meneteskan air liur saat mencabuti bulu bebek.
Dengan setiap bulu yang dicabut, bebek itu akan mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Di mana kamu mendapatkannya? Xia Qingchen berjalan mendekat dan bertanya. Graji tersenyum dan berkata, ia terbang dengan sendirinya. Dia datang untuk mencuri makanan anjingku untuk dimakan. Aku menangkapnya basah. Hehe. Xia Qingchen melirik bebek itu. Budidayanya harusnya lebih tinggi daripada budidaya dendam. Alasan kenapa dia ditangkap mungkin karena dia rakus akan makanan anjing pemarah. Setelah makan beberapa lagi, tubuhnya menjadi mati rasa, dan dia merasa kesal. Saya bukan pencuri. Saya di sini untuk mengantarkan surat. Bebek itu berkuek. Graji mencabut sehelai bulu bebek dari tubuhnya dan memamerkan giginya, berdalih tidak akan mengubah nasibmu menjadi bebek panggang. Kakak, saya benar-benar di sini untuk menyampaikan surat. Lihat kaki kananku. Bebek itu memohon. Xia Qingchen menoleh. Memang ada cincin logam di kaki kanannya. Ada sebuah catatan kecil di dalamnya. Huang Yinger dengan patuh maju ke depan, menurunkannya, dan menyerahkannya kepada Xia Qingchen. Dia membuka lipatannya dan melihat deskripsi sederhana, saya dengan tulus mengundang teman kecil untuk berkumpul di restoran bulan purnama. Xia Qingchen melirik bebek itu. Mengirim binatang iblis di baris pertama tahap konstelasi utama untuk mengirimkan surat, pengawas harus memiliki status yang sangat tinggi. Saya tidak punya waktu sekarang. Mari kita bicarakan hal ini sebulan lagi, milik Xia Qingchen. Ekspresinya tenang. Dunia ini besar, tetapi budidayanya adalah yang paling penting. Meskipun ketua sekte telah mengundangnya, dia tetap mengatakan hal yang sama. Dukun, kata bebek itu, murid kecil, tuanku dengan ramah mengundangmu. Beraninya kamu menundanya sampai sebulan kemudian. Kalau begitu kita tidak akan bertemu satu sama lain. Ajak tamu itu keluar. Xia Qingchen berbicara dengan dingin. Dia paling membencinya ketika orang-orang memberinya wajah. Karena tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk memberinya wajah. Graji meletakkan bebek itu dengan wajah penuh penyesalan dan berkata dengan garang, sial, bebek di mulutku sudah terbang. Lalu, dia menendangnya. Tuan, ini tidak bagus, bukan? Puncak Bintang Lord secara pribadi mengundang saya, bagaimana mungkin saya tidak pergi? Huang Yinger diam-diam terdiam. Puncak Bintang Lord adalah tempat yang mengendalikan sumber daya sekte. Bagaimana mereka bisa menyinggung perasaannya? Siapa yang peduli siapa dia? Kita akan membicarakannya sebulan lagi. Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Setelah itu, dia menaiki tangga dan mengeksekusi kurang dari catatan abadi yang melahap surga lebih besar dari untuk berkultivasi secara diam-diam. Dia saat ini berada di puncak lipatan ke-9 tingkat konstelasi tengah dan hanya selangkah lagi dari tingkat konstelasi utama. Saat dia dalam pengasingan, di puncak Bintang Lord, bebek itu berlari kembali dengan pantatnya yang tidak berbulu dan berseru, Tuan, Anda harus mencari keadilan untuk saya. Bab 183, Sukses Besar dalam Gerakan Tubuh. Di depannya, seorang lelaki tua lumpuh dengan tongkat berdiri dengan satu kaki. Orang ini adalah penguasa puncak dari Dewa Bintang Agung. Dia pernah muncul selama ujian pendatang baru dan bersiap untuk mengambil Yue Mingzu sebagai muridnya. Master Bintang yang hebat mengambil bebek itu dan mengukurnya. Dengan senyum teredam di wajahnya, dia berkata, menarik. Bebek itu menangis lebih sedih lagi, kamu masih tertawa. Itu bukan hal yang baik untuk tuan dan pelayan. Guru menolak undangan Anda dan meminta Anda menunggu selama sebulan. Anjingnya sangat galak, dan dia hampir memanggangku untuk dimakan. Hehe, 1 bulan lagi, aku bisa menunggu. Raja Bintang yang Agung tertawa dengan suara serak. Gan, mata bebek itu membelalak tak percaya, kamu adalah Master Bintang yang hebat, namun kamu akan menunggu sebulan untuk murid baru itu. Petik 2. Master Bintang yang hebat itu meletakkan bebeknya dan berkata dengan tatapan yang dalam dan tajam, awalnya, aku tidak percaya bahwa seorang anak kecil bisa mengalahkan Xing An dalam seni menilai. Sekarang, sepertinya dia memang memiliki kemampuan yang mengejutkan. Apa yang terjadi di Aula Bintang Surgawi tidak dapat disembunyikan darinya. Bebek itu menggoyangkan pantatnya yang dingin. Kemampuan. Kenapa aku tidak melihatnya? Ia sangat marah atas pertemuannya yang berbahaya. Apakah kamu belum merasakan kemampuannya? Kekuatan batinmu meningkat 1 lingkaran. Kamu pasti sudah makan sesuatu darinya, kan? Kata sang bintang besar dengan acuh tak acuh. Bintang Agung Lord dapat mengetahui secara sekilas bahwa kekuatan batin bebek telah berubah secara signifikan.
Bahkan binatang iblis dan tumbuhan spiritual terbaik di Sekte Nebula tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dimakan bebek ini. Oleh karena itu, Raja Bintang Agung menyimpulkan bahwa Xia Qingchen bukanlah orang biasa. Saya akan pergi secara pribadi dalam waktu 1 bulan, mata Master Bintang Besar itu dipenuhi dengan minat. Waktu perlahan berlalu. Setengah bulan kemudian, angin kencang tiba-tiba bertiup di menara pendengar salju, meledakkan White Salju. Gelombang esensi Qi yang kaya menyembur ke atap seperti ribuan sungai. 100 meridian terbuka. Xia Qingchen tinggal sendirian di atap. Semua meridian di tubuhnya diaktifkan, dan dia dengan gila-gilaan menyerap esensinya. Qi yang kental. Kekuatan batin dalam 100 meridiannya sedang mengalami perubahan kualitatif. Kekuatan batin yang seharusnya saling tumpang tindih, akhirnya mencapai batasnya setelah 9 kali tumpang tindih. Mereka beralih dari menumpuk satu sama lain menjadi berputar menjadi pusaran. Pusaran itu melahap lebih banyak esensi Qi dan mengubahnya menjadi kekuatan batin. Itu menyebabkan kekuatan batin di tubuhnya meledak dengan perubahan kualitatif. Proses ini berlanjut selama setengah hari sebelum perlahan berhenti. Pusaran pertama dari tahap konstelasi utama. Xia Qingchen bergumam. Dia mengepalkan tinjunya, dan kekuatan batin yang menakutkan yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya menyembur keluar dari celah di antara jari-jarinya. Kekuatan batinnya saat ini sudah bisa melawan ahli tingkat pusaran kedua di tahap konstelasi utama. Dengan bantuan jantung 10.000 pedang yang kacau, bahkan kultivator tingkat pusaran ketiga di tahap konstelasi utama harus mengakui kekalahan. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di antara murid tingkat rendah yang bisa melawannya. Namun, dia tidak menghentikan budidayanya. Selanjutnya, teknik gerakannya. Xia Qingchen bergumam. Suara alam cahaya awan, keterampilan bela diri tingkat kuning, dikembangkan hingga batas 80 kaki dalam satu langkah, tetapi sudah lama tidak mampu mengimbangi budidaya. Aku akhirnya bisa berlatih, bunga ilusi dan bayangan bulan. Xia Qingchen bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah teknik gerakan tingkat rendah tingkat hitam, dan juga salah satu teknik gerakan tingkat rendah favoritnya. Bunga cermin. Ia segera mencoba mengolah tingkat pertama. Dengan yayasan sebelumnya, penanaman kembali merupakan proses alami. Hanya dalam waktu setengah bulan. Di rumah Tingsui, Xia Qingchen berjalan menuruni tangga dengan tangan di belakang punggung. Sangat aneh bahwa dia jelas-jelas berjalan, tetapi tubuhnya sepertinya telah berteleportasi. Beberapa saat yang lalu, dia masih di langkah ke-10. Saat berikutnya, dia berada di langkah pertama. Namun, dia tetap mempertahankan postur tenangnya saat turun ke bawah. Sekilas, Xia Qingchen seperti hantu, mampu berteleportasi. Faktanya, ini karena dia telah menyelesaikan lapisan pertama dari cermin menyihir. Dia tampak seperti sedang berjalan, namun kenyataannya, dia sudah menggunakan teknik gerakannya. Teknik kultivasi Xia Qingchen telah meningkat dan dia sampai di sudut halaman. Huang Yinger dengan hati-hati merawat nasi hati naga. Setelah sebulan disiram, padi Dragonheart sudah berakar dan bertunas menjadi bibit berwarna ungu. Menguasai. Huang Yinger segera membungkuk hormat. Tidak buruk, kata Xia Qingchen, puas. Di mana tunanganmu? Dia bertanya setelah jeda. Janji yang dia buat sebelum mengasingkan diri secara alami harus dipenuhi. Aku akan memintanya datang dan memberikan penghormatan kepadamu. Huang Yinger berkata dengan gembira. Beritahu aku lokasinya, aku akan menunggunya di sana. Sebaiknya jangan biarkan orang luar mengetahui tentang bibit padi Dragonheart. Oleh karena itu, dia tidak ingin menemuinya di menara pendengaran salju. Huang Yinger berkata dengan gembira, mengapa Anda tidak datang ke paviliun Lingyan, Tuan? Saya akan memberi tahu tunangan saya dan memintanya untuk memberikan penghormatan kepada Anda. Tentu, paviliun Lingyan tidak jauh dari sana. Itu berada di lereng gunung dari puncak ke-9. Xia Qingchen berjalan pergi sementara Huang Yinger bergegas ke puncak ketiga untuk memberi tahu tunangannya. Ketika dia tiba, Heng Qianmo sedang berkultivasi. Mungkin karena dia telah ditekan oleh Xia Qingchen, tetapi dia bekerja sangat keras selama bulan ini dan berhasil menembus tingkat pertama tahap konstelasi utama. Saudara Qianmo, Tuan ingin bertemu denganmu. Huang Yinger berkata dengan lega. Mendengar ini, Heng Qianmo berhenti berkultivasi dan berkata dengan heran, benarkah? Pergi ke paviliun Lingyan di puncak ke-9. Huang Yinger tersentak. Dia pertama-tama turun ke puncak ke-9 dan kemudian berlari ke puncak ketiga. Dia harus menggunakan teknik gerakannya sepanjang waktu, jadi dia menghabiskan banyak energi.
Heng Qianmo segera mengangguk. Yinger, istirahatlah. Aku akan pergi dulu. Kita tidak bisa membiarkan orang penting itu menungguku. Dia hanya bisa menunggu tembakan besar, dan tembakan besar tidak bisa menunggunya. Baiklah, aku akan segera ke sana. Huang Yinger berkata dengan terengah-engah. Dia memang perlu istirahat. Heng Qianmo sangat bersemangat. Dia berlari dengan seluruh kekuatan batinnya dan akhirnya tiba di paviliun Lingyan. Masih baik-baik saja. Dia telah tiba satu langkah lebih awal dari sosok penting itu. Dia baru saja menarik napas ketika mendengar suara tangga. Tubuh Heng Qianmo menegang, tidak mampu menahan kegugupan dan kegembiraannya. Apakah itu Big Shot? Dia adalah murid senior tingkat lanjut dan sosok misterius. Dalam hal status, mereka jauh lebih tinggi daripada para tetua di setiap puncak. Akhirnya, sosok dengan tangan di belakang punggung perlahan mulai terlihat. Heng Qianmo tanpa sadar membungkuk, siap memberi penghormatan. Namun, ketika dia melihat sosok itu dengan jelas, dia tercengang. Xia Qingchen, mengapa kamu di sini? Xia Qingchen mengangkat pandangannya dan sedikit terkejut. Mengapa ada begitu banyak jalan di sini? Mungkinkah tunangan Huang Yinger adalah Heng Qianmo? Oh, saya datang ke sini untuk menunggu seseorang. Dia menyelidiki, menunggu reaksi Henie Ayanmo. Menunggu seseorang. Heng Qianmo mengerutkan kening. Dia juga merasa aneh. Mungkinkah Xia Qingchen adalah pemilik kediaman kelas atas yang dibicarakan Huang Yinger? Pikiran ini terlintas di benaknya dan dengan cepat disangkal. Sungguh lucu, pemilik kediaman superior hanya bisa menjadi murid senior tingkat lanjut. Apa itu Xia Qingchen? Dia bahkan tidak sehat untuk membawa sepatu mereka. Kamu juga. Mata Xia Qingchen berbinar saat dia bertanya. Kenapa saya di sini? Itu bukan urusanmu. Heng Qianmo berkata dengan dingin. Sulit untuk mengetahui apakah dia sedang menunggu seseorang dari nada bicaranya. Terlebih lagi, Huang Yinger tidak bersamanya, jadi orang ini tidak mungkin tunangannya. Selain bab pertama di pagi hari, keempat bab telah disampaikan hari ini. Bab 184, kebenarannya terungkap. Ekspresi Heng Qianmo menjadi gelap saat dia melanjutkan, Lingyan hari ini. Paviliun bukanlah tempat yang bisa Anda datangi. Cepat pergi. Nanti, orang besar itu akan datang ke sini secara langsung, jadi bagaimana dia bisa mengizinkan orang sembarangan untuk tinggal di sini? Ekspresi Xia Qingchen tenang, kamu membangun paviliun Lingyan. Dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya, kenapa dia harus pergi? Yang bermarga Xia, jangan sombong hanya karena kamu memiliki murid tingkat menengah senior yang mendukungmu. Setelah menerobos ke tahap konstelasi utama, Heng Qianmo menjadi lebih percaya diri. Kamu harus tahu bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu. Ada banyak bakat terpendam di Sekte Nebula. Pendukung Anda tidak berarti apa-apa di mata tokoh-tokoh hebat itu. Xia Qingchen mengerutkan alisnya. Dia hanya menunggu seseorang di sini, bagaimana dia bisa menjadi sombong dan diceramahi. Bisakah kamu diam? Saya hanya ingin kedamaian dan ketenangan. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Yang paling dibenci dan paling tidak disukai Heng Qianmo adalah ekspresi Xia Qingchen yang selalu riang. Seolah-olah segala sesuatu di dunia ini berada di bawah kakinya dan tidak layak untuk diperhatikan. Saya memperingatkan Anda untuk terakhir kalinya, tinggalkan paviliun Lingyan, atau saya akan mengambil tindakan secara pribadi, dan Anda akan menyesalinya. Menerobos ke tahap konstelasi utama telah memberi Heng Qianmo keberanian yang luar biasa. Xia Qingchen perlahan menutup matanya dan tidak bisa mengganggunya. Kamu yang meminta. Melihat hampir waktunya tembakan besar tiba, Heng Qianmo menyerang dengan tegas tanpa ragu-ragu. Jari terpencil surgawi yang sangat merusak. Keterampilan bela diri masih sama. Satu-satunya perubahan adalah kekuatan batinnya, yang telah mencapai tingkat pertama tahap konstelasi utama, yang 2 kali lebih banyak dari sebelumnya. Setelah merasakan serangan tajam itu, Xia Qingchen bahkan tidak membuka matanya. Dia menghela nafas pelan, membosankan. Dia benar-benar tidak ingin membuang waktu dengan orang seperti Heng Qianmo. Dia menjentikkan jarinya. Dia bahkan tidak menggunakan keterampilan bela diri apapun. Dia hanya mengirimkan aliran kekuatan batin. Wuh. Dengan suara keras, kekuatan batin yang kuat melesat seperti anak panah yang tajam. Teknik jari terkuat Heng Qianmo langsung dihancurkan oleh kekuatan batinnya. Kekuatan batin yang tersisa masih kuat dan menyerang tubuh utama. Ekspresi Heng Qianmo berubah saat dia buru-buru membentuk baju besi dengan kekuatan batinnya.
Ini adalah baju besi Qi yang hanya bisa dibuat oleh mereka yang berada di tahap konstelasi utama, dan kekuatan pertahanannya cukup bagus. Sangat disayangkan bahwa di bawah kekuatan batin Xia Qingchen yang sangat kejam, baju besinya seperti jaring sutra, langsung terkoyak dengan lubang besar. Kekuatan batin menghantam dada Heng Qianmo dan mengirimnya terbang, membenturkannya ke pilar batu paviliun Lingyan. Seluruh paviliun Lingyan berguncang sedikit akibat tabrakan ini, hampir runtuh. Uhuk asteris. Heng Qianmo terjatuh dari pilar batu, lekukan dangkal terlihat jelas di dadanya. Jika depresinya lebih dalam lagi, organ dalamnya akan hancur. Meski begitu, Heng Qianmo masih terluka dan batuk darah. Dia menyeka darahnya, matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Setelah menerobos ke tahap konstelasi utama, dia merasa bahwa meskipun kekuatannya tidak melebihi kekuatan Xia Qingchen, kekuatannya tidak akan jauh darinya. Namun, kenyataannya adalah kesenjangan di antara mereka tidak hanya menyempit, tetapi malah semakin besar. Heng Qianmo berdiri dengan susah payah dan berteriak, "Xia Qingchen, saya akui kamu luar biasa. Namun jika Anda tidak pergi sekarang, akan sangat terlambat bagi Anda untuk menyesal di kemudian hari. Big Shot itu akan segera hadir. Pada saat itu, akan sulit bagi Xia Qingchen untuk pergi meskipun dia menginginkannya." Mata Xia Qingchen masih tertutup saat dia dengan tenang berkata, "Diam dan diam." Mulut Heng Qianmo bergerak-gerak, dan matanya dipenuhi dengan kekejaman. Dia berpikir, "Baiklah, kamu yang memintanya. Ketika sosok penting itu tiba nanti, dia akan bisa menangani Xia Qingchen secara langsung. Jika dia bersikeras untuk tetap tinggal, dia benar-benar mendekati kematian." Bersandar di dinding, Heng Qianmo menunggu dengan gugup. Akhirnya, setelah menunggu lama, dia mendengar langkah kaki menaiki tangga. Dia segera merapikan pakaiannya dan pergi ke tangga, menunggu dengan kepala tertunduk. Orang di atas jelas, dan dia memandangnya. Ying Er. Orang yang datang bukanlah seorang jagoan besar, melainkan Huang Yinger yang bergegas datang setelah istirahat sejenak. "Saudara Qianmo, apakah Tuan belum datang?" Huang Yinger bertanya dengan heran ketika dia berdiri di koridor dan tidak bisa melihat situasi di paviliun atas. "Belum," Heng Qianmo menggelengkan kepalanya. "Aneh, Tuan seharusnya tiba lebih awal," kata Huang Ying dengan bingung. Heng Qianmo ternyata sangat sabar. "Mungkin kakak senior itu sedang melakukan sesuatu. Kami ingin meminta bantuan mereka, jadi kami harus menunggu dengan sabar." Setelah jeda, Heng Qianmo melirik ke arah Xia Qingchen, yang perlahan membuka matanya. Dia kemudian berbicara kepada Huang Ying Er, yang berada di koridor, "Kamu datang tepat pada waktunya. Ada tamu tak diundang di dalam gedung, jadi mari kita bekerja sama untuk mengusirnya." Huang Ying Er adalah murid tingkat rendah, dan kekuatannya telah mencapai tingkat pusaran kedua dari tahap konstelasi utama. Jika dia bergerak, dia seharusnya bisa menekan pria Xia itu, bukan? Tamu tak diundang. Huang Yinger mengerutkan kening dan berjalan menaiki tangga. Dia tidak punya waktu untuk melihat siapa orang itu. Heng Qianmo sudah mulai bergerak. "Xia, pergilah. Big Shot itu bisa datang kapan saja." Saat dia berbicara, dia telah menggunakan jari pemecah surga yang ekstrim. Selama Huang Yinger bekerja sama dengan baik, dia pasti bisa memberi pelajaran pada Xia Qingchen. Namun, Heng Qianmo tidak menyangka Huang Yinger akan bergegas mendekat. Namun, dia tidak menyerang Xia Qingchen. Sebaliknya, mereka malah menyerangnya. "Kurang ajar," tegur Huang Yinger. Dia terkejut dan marah. Dia tidak menyangka Heng Qianmo akan menyerang tuannya. Dalam sekejap, dia sangat ingin melindungi tuannya. Tanpa mempedulikan konsekuensinya, dia menamparkan sisi tubuh Heng Qianmo. Di bawah kekuatan yang luar biasa, Heng Qianmo terlempar. Teknik bela diri jari yang dia lakukan menyerempet wajah Xia Qingchen dan terbang keluar dari paviliun Lingyan. Serangan Heng Qianmo kali ini bahkan lebih berat dari sebelumnya. Ia langsung mematahkan pagar dan hampir terjatuh dari tebing. Dia berbaring di pagar yang rusak dan meratap kesakitan. Dia memandang Huang Ying Er dengan tidak percaya. Kenapa kamu memukulku? Dialah yang menggangguku dan menghancurkan rumahmu." "Diam." Wajah Huang Ying dipenuhi amarah. Hatinya tenggelam. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang ingin dihadapi Heng Qianmo adalah tuannya. Bagaimana tuannya melihatnya sekarang? Apakah mereka masih percaya padanya? Dia merasa semuanya sudah berakhir. Kesempatan besar yang diperolehnya dengan susah payah, hancur total karena kebodohan tunangannya.
Dia akan kembali ke keadaan semula dan menjadi murid tingkat rendah yang hidup di bawah. Memikirkan hal ini, dia marah dan sedih. Ying, kenapa kamu berpihak pada orang ini? Heng Qianmo melihat ada sesuatu yang tidak beres dan mengerutkan kening. Untuk melindunginya, kamu benar-benar menyerangku dengan begitu kejam. Serangan tadi hampir membunuhnya. Bisa dibayangkan ketika dia menyerang, Huang Yinger sama sekali tidak menaruhnya di dalam hatinya. Dia hanya fokus melindungi Xia Qingchen. Dan bagi seorang wanita yang memiliki mentalitas seperti itu, jawaban yang paling mungkin adalah perubahan hati. Kamu diam, berhenti berbicara, tegur Huang Yinger. Semakin banyak dia berkata, tuannya akan semakin muak. Namun, semakin dia bertindak seperti ini, Heng Qianmo semakin yakin dengan tebakannya. Dia berdiri, matanya dipenuhi amarah. Huang Ying, saya tahu Anda tidak akan tahu tempat Anda sejak Anda pertama kali datang ke sini. Anda jelas-jelas memiliki pertunangan dengan saya, tetapi Anda masih memiliki hubungan yang ambigu dengan pria lain. Dia sangat marah. Dia mengakui bahwa Huang Yinger sedang melayani murid senior tingkat lanjut itu. Tapi dia sebenarnya telah berdamai dengan Xia Qingchen secara rahasia. Dia tidak tahan lagi. Huang Yinger sangat marah. Saat dia hendak mencaci makinya lagi, Xia Qingchen, yang berada di belakangnya, perlahan berdiri dan berkata dengan tenang, Yinger, apakah ini tunanganmu? Matanya dipenuhi dengan kekecewaan. Bab 185, memutuskan semua ikatan. Tubuh lembut Huang Ying bergetar. Dia datang ke hadapan Xia Qingchen dengan berat hati dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Maaf mengecewakanmu, Tuan. Yinger minta maaf. Dia telah menerima begitu banyak rahmat dari tuannya, tapi pada akhirnya. Apakah kamu pernah mengecewakanku? Xia Qingchen meliriknya. Aku hanya merasa itu tidak layak untukmu. Dia gadis yang baik, tapi tunangannya adalah seseorang seperti Heng Qianmo. Ibarat bunga segar yang menempel di kotoran sapi. Bagaimana mungkin dia tidak kecewa? Hati Huang Yinger, yang awalnya sangat berat, langsung menjadi lebih rileks. Dia dengan hati-hati mengangkat matanya dan melihat ekspresi Xia Qingchen. Apakah kamu tidak menyalahkanku, Tuan? Xia Qingchen terkekeh, kamu tidak salah. Mengapa saya harus menyalahkan Anda? Namun, aku tidak ingin membantu tunanganmu. Bagaimana dia bisa membantu? Bantu dia berurusan denganku. Selain itu, mengingat hati dan tindakan pihak lain, meskipun orang yang dia hadapi adalah orang lain, Xia Qingchen tidak ingin membantu. Aku pergi dulu, lakukan sesuai keinginanmu. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya dan berjalan menuruni tangga dengan tangan di belakang punggung, meninggalkan paviliun Lingyan. Hanya Huang Yinger dan Heng Qianmo yang tersisa di paviliun. Pada saat ini, pikiran Heng Qianmo kosong, dan kata, Master, yang dipanggil Huang Yinger terus bergema di benaknya. Dia pemilik kediaman superior. Heng Qianmo tidak dapat menerima kenyataan ini. Apa yang terjadi dengan murid senior tingkat lanjut? Apa yang terjadi dengan satu-satunya kesempatan untuk membalikkan keadaan? Apa yang terjadi dengan titik balik nasib? Semua masa depan yang indah dan cerah telah dihancurkan dengan kejam oleh kebenaran. Bagaimana menurutmu? Huang Yinger memelototinya. Dia bisa membayangkan bahwa sebelum dia datang, Heng Qianmo pasti telah menyerang tuannya. Tuannya tidak melampiaskan kemarahannya padanya, yang menunjukkan betapa murah hati dia. Bagaimana dia bisa menjadi pendatang baru yang pendendam, sombong, dan jahat seperti yang disebutkan Heng Qianmo? Dia takut Heng Qianmo gagal mempermalukannya dan malah diberi pelajaran oleh Xia Qingchen, bukan? Memikirkan hal ini, dia merasakan semacam kemarahan karena ditipu. Hati Huang Yinger seperti abu mati ketika dia memikirkan fitnah publik Heng Qianmo atas kelakuan buruknya di Sekte Nebula. Apa gunanya mempertahankan pria seperti itu? Apakah dia akan muntah sepanjang hari setelah menikah dengannya? Huang Yinger merobek salah satu lengan bajunya, menggigit jarinya, dan menulis surat cerai dengan darahnya. Dia melemparkannya ke Heng Qianmo. Mulai hari ini, semua ikatan di antara kami terputus. Pertunangannya segera dibatalkan. Selama dia memberitahu keluarganya tentang apa yang terjadi di Sekte Nebula, dia yakin mereka akan mendukungnya dalam memutuskan pertunangan. Huang Yinger, kamu tidak bisa melakukan ini. Dukungan terbesar Heng Qianmo di sekte ini adalah tunangannya. Juga, segera keluar dari rumahku. Huang Yinger berkata tanpa ekspresi. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Bagaimana bisa Heng Qianmo melepaskannya? Dia mengejarnya dan memeluk kakinya. Ya,
Aku tidak bisa hidup tanpamu. Saya salah. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Mohon maafkan saya. Huang Yinger tidak tahan, tetapi ketika dia memikirkan apa yang telah dia lakukan, dia mengeraskan hatinya. Saudara Qianmo, saya sudah menjadi wanita majikan. Meskipun aku bukan wanitanya sekarang, aku selalu siap. Tolong jangan ganggu aku lagi. Mari kita akhiri ini di sini. Kekuatan batin Huang Yinger bergetar dan Heng Qianmo terdorong menjauh. Ini adalah kata-kata yang keluar dari hatinya. Dalam sebulan terakhir, dia banyak berpikir. Jika Xia Qingchen benar-benar menginginkannya suatu hari nanti, dia tidak akan menolaknya. Pertunangannya dengan Heng Qianmo seharusnya sudah lama putus. Melihat punggung Huang Yinger, Heng Qianmo merasakan sakit yang menyayat hati di dadanya. Ah, Ying-erku, Heng Qianmo menangis dengan sedihnya. Setelah serangkaian isak tangis yang menyayat hati, Heng Qianmo dipenuhi dengan kebencian. Xia Qingchen, kamu telah melukai bangsaku dan bahkan merebut wanitaku. Aku tidak bisa hidup di bawah langit yang sama denganmu. Dipenuhi kebencian, Heng Qianmo meninggalkan puncak ke-9. Dia kemudian pergi ke puncak ke-8. Mereka bertanggung jawab atas disiplin sekte tersebut. Jika ada murid yang melanggar peraturan sekte, puncak disiplin akan bertanggung jawab untuk menghukum mereka. Tentu saja, puncak disiplin juga menerima laporan dari para murid. Setelah diverifikasi, itu akan dihukum berat. Berhenti. Anda tidak diperbolehkan melanggar batas ketat dari puncak perintah. Di depan aula besar di lereng gunung, deretan jalan setapak diblokir oleh penjaga. Saya punya sesuatu untuk dilaporkan kepada kakak senior Li. Dia berkata, ngomong-ngomong, aku adalah teman kakak senior Yuan Chaohui. Tunggu sebentar, saya akan pergi dan melaporkannya, kata penjaga itu. Di aula utama, seorang wanita cantik dengan gaun panjang berwarna aprikot sedang membaca koran di depan meja. Penampilannya kelas 1, dan ekspresinya tenang. Pak, ada murid baru di luar pintu. Dia punya sesuatu untuk dilaporkan. Wanita cantik itu mengangkat kepalanya, dan ada sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Mendengar ini, dia berkata dengan ringan, suruh dia pergi ke konter. Ada loket disiplin yang menangani semua laporan. Orang ini mengatakan bahwa dia adalah teman Yuan Chaohui. Penjaga itu melanjutkan. Baiklah, biarkan dia masuk, kata wanita itu setelah jeda. Penjaga itu menghela nafas. Tuan Li sangat mudah diajak bicara. Sebagai murid dengan status tertinggi di bawah 10 tetua perintah puncak, dia tidak perlu memperhatikan pendatang baru. Namun, Yuan Chaohui adalah murid yang pernah dia ajar, jadi dia memberinya wajah ekstra. Benar sekali, wanita di depannya adalah Li Ruxue. Dia mengusap alisnya dan berkata dengan sedih, Xia Qingchen, oh Xia Qingchen, apa yang harus aku bantu? Petik 1. Dia memiliki niat untuk berteman dengan Xia Qingchen dan membantunya sehingga dia dapat membuat persiapan untuk permintaannya akan keterampilan bela diri di paviliun klasik yang tak terhitung jumlahnya di masa depan. Namun, tidak pernah ada titik masuk atau alasan yang cocok. Selagi dia berpikir, penjaga itu membawa Heng Qianmo masuk. Li Ruxue mengamati orang ini dan melihat bahwa dia terluka dan dalam kondisi yang menyedihkan. Jelas sekali dia telah diintimidasi. Apa yang ingin kamu laporkan? Li Ruxue mengeluarkan buku catatan dan bersiap untuk mencatatnya. Karena dia adalah teman Yuan Chaohui, dia harus menganggapnya lebih serius. Heng Qianmo berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri dan berkata sambil menangis, kakak senior Li, tolong bantu saya. Aku hanyalah pendatang baru, tapi aku disakiti oleh penjahat yang menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengambil tunanganku. Alis Li Ruxue sedikit terangkat. Sombong sekali. Dia telah memukuli seseorang dan bahkan mengambil tunangannya dengan paksa. Sudah lama sekali sejak orang sombong seperti itu muncul di Sekte Nebula. Dia benar-benar tidak menaruh disiplin tertinggi di matanya. Melihat luka Heng Qianmo, Li Ruxue mempercayai sebagian besar perkataannya dan mencatat semuanya. Siapa murid jahat ini? Li Ruxue bertanya. Dia ingin memanggilnya dan langsung menanyainya. Lagi pula, dia tidak bisa hanya mendengarkan satu sisi saja, bukan? Dia adalah Xia Qingchen, murid baru sepertiku. Dia memiliki murid tingkat menengah yang kejam dan berpengalaman sebagai pendukungnya. Dia tidak memedulikan siapapun dan melakukan hal-hal jahat. Heng Qianmo terus berbicara, tetapi dia tidak menyadari bahwa Li Ruxue sudah berhenti menulis. Ada bekas tinta panjang yang tertinggal di buku. Menurutmu siapa namanya? Li Ruxue bertanya dengan tidak percaya. Heng Qianmo memberi isyarat dan berkata,
musim panas seperti musim panas, ringan seperti berat, dan debu seperti debu. Xia Qingchen, itu benar-benar dia. Li Ruxue mengira dia salah dengar. Bab 186, Pertemuan Ular Mongaser. Ekspresi Li Ruxue berubah. Dia memandang Heng Qianmo dengan tatapan penuh arti. Apakah Anda punya bukti? Anda tidak bisa begitu saja melaporkan seseorang dengan mulut Anda, bukan? Aku memilikinya. Mata Heng Qianmo menoleh dan melihat sekeliling. Ketika dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya, dia pergi ke meja, mengambil sebuah bintang, dan menjejalkannya ke tangan Li Ruxue. Tolong bantu aku, kakak senior Li. Kakak senior Yuan Chaohui adalah sahabatku. Di mana dia punya bukti? Dia telah merencanakan untuk menyuap Li Ruxue sejak awal. Sudut mulut Li Ruxue melengkung tanpa terlihat sebelum dia menyimpannya. Baiklah, aku mengerti. Tunggu dengan sabar di kaki gunung. Tunggu sampai saya memanggil Xia Qingchen dan melakukan konfrontasi tatap muka dengannya. Hati Heng Qianmo tertuju saat melihatnya menerima suap. Dengan bantuan Li Ruxue, konfrontasi tatap muka hanyalah formalitas. Dia dengan dingin tertawa di dalam hatinya, Xia Qingchen, oh Xia Qingchen, apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu memiliki kekuatan? Aku akan segera mengajarimu bagaimana harus bersikap. Adegan yang tak terhitung jumlahnya di mana Xia Qingchen dihukum berat telah muncul di benaknya. Ngomong-ngomong, setelah Xia Qingchen meninggalkan paviliun Lingyan, dia kembali ke menara pendengar salju sendirian. Namun, saat dia sampai di pintu, dia berhenti. Pasalnya di depan pintu masuk ada sebuah sedan kecil yang tidak dibawa siapapun, diam-diam terparkir di sana. Graji dan seekor bebek terlibat pertarungan sengit di samping tandu. Anjing bau, aku hanya dimanfaatkan olehmu terakhir kali karena aku menyukainya. Itu tidak akan mudah sekarang. Bebek itu melebarkan sayapnya dan tampak ganas. Graji memamerkan giginya, bebek sialan. Apa yang kamu ketahui tentang kekuatan tuan anjing ini? Ambil tindakanku. Awan jatuh, sialan. Ia melompat ke langit dan meluncurkan serangan jarak jauh dengan kecepatan kilat. Bebek itu mengepakkan sayapnya, menimbulkan angin puyuh dan membubung ke langit. Kedua serangan tersebut memiliki kelebihannya masing-masing. Namun, dendam lebih baik. Beberapa bola udara melewati angin puyuh dan mendarat di tanah. Bebek itu sangat ketakutan sehingga ia terus menghindar dan mengoceh. Hahaha, sialan, tahukah kamu betapa kuatnya anjing tuan ini? Makanlah salah satu seranganku yang lain. Graji menyerang lagi. Melihat bebek itu tidak dapat menghindarinya dan hendak dikalahkan oleh rasa dendam, Xia Qingchen dengan tenang berkata, berhenti, perintahnya. Graji menoleh untuk melihat dan segera menelan kekuatan batin yang terkondensasi di mulutnya. Kemudian, dia pamer dengan bangga, Tuan Chen, apakah Anda melihat itu? Bebek itu melebih-lebihkan dirinya sendiri dan menantangku. Pada akhirnya, saya memukulinya dengan sangat kejam hingga orang tuanya pun tidak dapat mengenalinya. Hehe. Jika kamu terus bertarung, kata Xia Qingchen dengan tenang, aku khawatir kamu akan dipukuli habis-habisan oleh orang di dalam sedan sehingga bahkan kakek nenekmu tidak akan bisa mengenalimu. Dia mengangkat matanya dan menatap tandu itu dalam-dalam. Hehe, teman kecil, kamu terlalu serius. Itu hanya pertarungan antar hewan peliharaan iblis. Tawa serak terdengar dari tandu. Dalam situasi di mana tidak ada yang membawanya, tandu itu benar-benar menempel di tanah dan secara otomatis bergerak di depan Xia Qingchen. Sebulan telah berlalu. Aku ingin tahu apakah teman kecil itu bersedia menatapku dan berkumpul di restoran dengan pemandangan bulan. Xia Qingchen mengerti. Ketika dia melihat bebek itu, dia tahu siapa orang yang berada di tandu itu. Setelah merenung sejenak, Xia Qingchen mengangguk, jika ada sesuatu, kamu bisa datang ke rumah Tingsue saya untuk mendiskusikannya. Pihak lain telah mengundangnya 2 kali, dan sekarang dia ada di sini secara langsung. Tidak masuk akal untuk menolaknya. Namun, dia tidak tertarik dengan restoran bulan purnama. Restoran pemandangan bulanku telah menyiapkan hal yang baik untuk kamu coba. Sayang sekali jika kamu tidak pergi. Barang bagus. Baiklah, jawab Xia Qingchen. Aku pergi dulu. Saya akan berada di kotak surgawi paviliun bulan. Dengan itu, tandu itu terbang mendekati tanah dan meninggalkan puncak ke-9 dalam sekejap. Mata Graji membelalak. Tuan Chen, bagaimana tandu ini bisa terbang? Xia Qingchen dengan tenang menjawab, bukannya mereka bisa terbang. Hanya saja budidaya orang di dalamnya telah mencapai tingkat bintang menengah. Dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan segalanya dengan kinya.
Apa? Posisi bintang tengah. Geraji sangat ketakutan hingga matanya melebar. Kaki Geraji menjadi lemah memikirkan pertarungannya dengan hewan peliharaan orang di tandu. Ayo pergi, katanya. Xia Qingchen membawa rasa kesal ke restoran dengan pemandangan bulan. Puncak pertama mempunyai tempat yang mirip dengan pasar. Itu adalah tempat bagi para murid Sekte Nebula untuk bersantai. Tentu saja biayanya tidak murah. Bahkan makanan termurah pun berharga 2 bintang, yang setara dengan usaha setengah tahun yang dilakukan seorang murid tingkat rendah. Xia Qingchen masuk dan langsung menuju ruang makan surgawi. Saat mereka hendak masuk, pintu kamar pribadi di sebelahnya tiba-tiba terbuka, dan seseorang yang akrab dengan Xia Qingchen berjalan keluar. Jiang Shaoqing. Namun, Xia Qingchen bersikap seolah dia tidak melihatnya. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan memasuki kamar pribadinya yang tingkat surgawi. Jiang Shaoqing tercengang. Dia melirik ke kamar pribadi yang dimasuki Xia Qingchen dengan ekspresi tidak percaya. Surga. Jiang Shaoqing terperangah. Dia kembali ke kamar pribadinya, dan pintunya dengan jelas ditandai dengan tulisan, ruang pribadi bumi. Ada sekitar 20 orang di ruang pribadi. Salah satunya adalah seorang pemuda anggun yang mengenakan jubah brokat dan memegang kipas lipat. Dia yang paling menarik perhatian. Dia tampan dan memiliki temperamen yang luar biasa. Semua orang juga terpusat pada orang ini. Dia adalah pendiri Longyin Manor, Ying Qianqi, yang nilai potensinya berada di urutan kedua setelah Mutiara Bulan di antara 1000 pendatang baru. Dia adalah eksistensi dengan nilai potensial 50. Shaoqing, bukankah aku memintamu untuk mengambilkan anggur? Kenapa kamu kembali? Ying Qianqi bertanya. Saya melihat Xia Qingchen. Jiang Shaoqing berkata dengan suara yang dalam. Bagaimana dia bisa melepaskan penghinaan sebulan yang lalu? Dia yang memiliki nilai potensial 20, justru ditekan oleh rekannya yang memiliki nilai potensial 6. Ying Qianqi berpikir sejenak sebelum dia mengingat nama itu. Dia berkata dengan acuh tak acuh, orang yang mengalahkanmu. Terus, Xia Qingchen tidak menempatkannya di mata Ying Qianqi. Dia telah memasuki ruang langit. Jiang Shaoqing berkata dengan marah. Hari ini adalah pertemuan pertama sejak berdirinya Longyin Manor. Mereka awalnya ingin memesan kamar pribadi surga dan bumi, tetapi sudah dipesan sebelumnya. Dia tidak menyangka bahwa Xia Qingchen lah yang membuat reservasi. Oh, Ying Qianqi akhirnya sedikit terkejut. Tidak sembarang orang bisa memesan kamar pribadi surga. Seseorang harus memiliki status tinggi untuk melakukannya. Bahkan Longyin Manor mereka tidak dapat membuat reservasi. Hak apa yang dimiliki Xia Qingchen? Lupakan saja, siapa yang peduli padanya. Longyin Manor kami resmi didirikan hari ini. Kita tidak boleh terpengaruh oleh orang-orang yang menganggur. Kata Ying Qianqi. Orang-orang lainnya mengangguk. Ya, Longyin Manor kami pasti akan menunjukkan bakat kami di Sekte Nebula mulai hari ini. Petik 2. Dengan kepemimpinan Kakak Ying, Longyin Manor akan berkembang menjadi persatuan seni bela diri nomor 1 di Sekte Nebula cepat atau lambat. Semua orang minum sepuasnya. Jiang Shaoqing menekan ketidaksenangannya dan berkata, saya akan membeli beberapa botol anggur enak yang sudah saya pesan. Hidangan paling terkenal di restoran bulan purnama adalah mabuk 1000 hari. Anggur itu kaya akan esensi Qi dan bisa disebut esensi cair Qi. Aroma anggurnya memabukkan. Ada rumor yang mengatakan bahwa seseorang pernah meminum sebotol dan tidur selama 3 tahun. Ketika dia bangun, budidayanya telah menembus 3 tingkat. Oleh karena itu, dinamakan mabuk 1000 hari. Mereka datang ke sini hari ini untuk mencoba mabuk 1000 hari. Jiang Shaoqing berpikir, meskipun Xia Qingchen bisa memasuki kamar pribadi kelas surga, dia mungkin tidak mampu minum selama 1000 hari dalam keadaan mabuk. Sebotol minuman 1000 hari membutuhkan 10 bintang, yang setara dengan 2 tahun kerja keras seorang murid tingkat rendah. Karena Longyin Manor mereka adalah bagian dari aliansi bela diri, mereka dapat membayar 20 bintang dari domain sekte tersebut sebagai biaya aliansi setiap bulannya. Itu sebabnya dia mampu membelinya. Xia Qingchen baru saja memasuki sekte tersebut. Apakah dia memenuhi syarat untuk minum anggur jenis ini? Hehe, saat aku memintamu untuk bergabung dengan Longyin Manor, kamu mengabaikanku. Sekarang, kamu tidak bisa menandingiku. Memikirkan hal ini, Jiang Shaoqing merasa jauh lebih baik. Bab 187, Mencicipi Anggur. Di kamar pribadi surgawi di sebelah. Saat Xia Qingchen masuk, sebuah tandu kosong diparkir di sudut. Di depan meja mewah itu, ada seorang lelaki tua lumpuh. Dia pasti orang yang ada di tandu. Hehe,
Silakan duduk. Xia Qingchen duduk dan menemukan ada 3 cangkir anggur di atas meja. Anggur di setiap cangkir berbeda. 3 cangkir anggur ini adalah anggur berharga dari paviliun bulan. Orang luar tidak bisa membelinya meskipun mereka punya uang. Cobalah cangkir pertama dulu, kata lelaki tua itu sambil tersenyum serak. Orang tua lumpuh itu tidak melakukan gerakan apapun, tetapi secangkir anggur secara otomatis berpindah ke depan Xia Qingchen. Xia Qingchen tidak merasa khawatir dan meminum anggurnya dalam sekali teguk. Jika lelaki tua lumpuh di depannya ingin menyakitinya dengan anggur beracun, dia bisa menggunakan basis budidaya salah satu bintang. Tidak perlu menggunakan anggur beracun. Ketika lelaki tua lumpuh itu melihat betapa lugasnya Xia Qingchen, sedikit kekaguman muncul di matanya. Dia bertanya, "Sudahkah Anda mencicipi bahan mentahnya?" Secangkir anggur pertama disebut matahari keruh. Itu dibuat dari 3 benda spiritual dan bumbu khusus. Pada saat yang sama, itu juga merupakan yang paling sederhana dari 3 cangkir anggur. Tiangang, darah harimau leng, cacing salju, dan sejenis dupa yang terbuat dari tulang rusa harum. Xia Qingchen berbicara dengan lancar. Dia bahkan tidak memikirkannya. Mata lelaki tua lumpuh itu berkedip-kedip saat dia memuji. "Teman kecil, kamu memang seorang master." 10 tetua agung dari puncak Dewa Bintang, pengalaman hidup mereka pasti luar biasa, bukan? Namun, tidak lebih dari 5 orang yang dapat mengidentifikasi bahan mentah yang keruh. Cangkir kedua, silakan cicipi. Xia Qingchen tidak menolak satupun dari mereka. Itu karena ini memang anggur yang baik dan sangat bermanfaat bagi budidaya seseorang. Setelah meminum cangkir kedua, Xia Qingchen tidak menunggu lelaki tua lumpuh itu bertanya dan berkata, "Ada 9 jenis bahan baku, yaitu benih batang roh, rumput arah terang, buah awan hijau." "Papa," orang tua yang lumpuh itu bertepuk tangan dan memuji, berseru, "Teman kecil, kamu memang ahli di luar dunia." Orang tua ini terkesan. Dia sangat terkejut. Secangkir anggur kedua disebut refleksi bulan. Di antara para tetua puncak Dewa Bintang, tidak ada yang bisa mencicipi bahan mentahnya. Xia Qingchen tidak ragu untuk mengatakannya dengan lantang. Dari sini, orang dapat melihat bahwa dia memiliki pengetahuan dan pengalaman yang menakutkan dalam dao penilaian. Orang tua yang lumpuh itu dipenuhi dengan antisipasi saat dia mendorong cangkir anggur ketiga. Nama anggurnya adalah Wensang, dan sejauh ini, hanya dialah satu-satunya yang dapat mengidentifikasinya. Ada total 18 bahan di dalamnya. Kompleksitas formula tersebut telah melampaui batas evaluasi manusia. Jika Xia Qingchen bisa mencicipi lebih dari 10, lelaki tua lumpuh itu akan diam-diam setuju bahwa Xia Qingchen telah lulus ujian dan akan diberi tugas penting. Xia Qingchen mengambilnya dan menenggaknya dalam satu tegukan. Total ramuannya ada 8, yaitu air tak berakar dan buah langit cerah. Antisipasi di mata tetua yang lumpuh itu surut seperti air pasang. Jejak kekecewaan masih terlihat di matanya. Hanya 8. Dia masih kekurangan 10 tipe penuh. Menatap Xia Qingchen yang masih berbicara dengan semangat dan keyakinan, lelaki tua lumpuh itu menghela nafas dalam diam dan berpikir, bagaimanapun juga, dia masih terlalu muda. Mengetahui sebanyak ini sudah menjadi batasnya. Tetapi dia tidak mampu memikul tanggung jawab yang berat itu. Setelah Xia Qingchen selesai berbicara, lelaki tua lumpuh itu memuji, lumayan, lumayan. Meski ada beberapa kekurangan, performa Anda lumayan. Caci, Xia Qingchen tidak merasa telah melakukan kesalahan apapun. Memang hanya ada 8 jenis bahan baku di dalamnya. Tunggu sebentar, aku akan keluar sebentar. Orang tua lumpuh itu pergi dengan tongkatnya dan memasuki ujung koridor. Ada sebuah ruangan mewah di sana. Orang tua lumpuh itu membuka pintu dan masuk. Ketika Master Menara Bulan Purnama melihatnya, dia segera berlutut dan membungkuk. "Salam, Master Bintang yang hebat. Kamu mungkin akan bangkit." Ekspresi lelaki tua lumpuh itu dipenuhi kekecewaan yang tidak bisa disembunyikan. Dia menaruh harapan terlalu tinggi pada Xia Qingchen. Dan semakin besar harapannya, semakin besar pula kekecewaannya. "Aku akan bergerak dulu. Kirimkan sepanci minuman 1000 hari ke tingkat surga." Xia Qingchen tidak lagi memenuhi persyaratannya. Dia memberinya sepanci minuman 1000 hari, yang bernilai 10 bintang, sebagai sedikit penghargaan dan hadiah. "Ya, Tuan Bintang yang Agung," kata Master Menara dengan hormat. Kepala menara melihat ke meja, ke arah Zuori, Ying Yue, dan Wensang, dan merenung. Master Bintang hebat datang ke sini dan secara khusus membuka 3 pot anggur untuk dia cicipi. Mungkinkah dia tertarik mempelajari rumusnya?
Memikirkan hal ini, pikiran Master Menara menjadi aktif. Dia mengeluarkan sepotong kulit binatang yang selalu dia bawa dan disimpan dengan baik. Dia menyerahkannya dengan kedua tangan dan berkata, ini adalah resep untuk 3 anggur terkenal. Terimalah itu, Master Bintang yang hebat. Master Bintang hebat itu melirik sekilas dan menggelengkan kepalanya sedikit. Formulanya adalah benda leluhurmu, simpanlah untuk dirimu sendiri. Apakah dia peduli dengan resep beberapa botol anggur? Apalagi dia sudah menilai semua bahannya, jadi dia tidak membutuhkan formulanya sama sekali. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Di sisi lain, bebek memutar matanya, mengambil gulungan kulit binatang dengan mulutnya, dan berlari menuju ruang makan tingkat surga sambil bersuara. Ia ingin menggunakan formula tersebut untuk menukar beberapa potong makanan anjing dengan anjing bau itu. Pengaruh makanan anjing terhadap peningkatan basis budidaya seseorang sangat baik sehingga bebek tidak dapat melupakannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Ayo pergi. Sayangnya, bintang besar Lord menghentikannya tanpa menoleh ke belakang. Seorang pria dan seekor binatang diam-diam meninggalkan restoran pemandangan bulan. Jiang Shaoqing sedang menunggu di restoran pemandangan bulan. Semua anggur yang baik terkubur jauh di bawah kilang anggur. Lumpur penyegel harus digali dan diambil di tempat. Oleh karena itu, dia tidak boleh cemas. Setelah menunggu selama 15 menit penuh, pelayan penginapan akhirnya mengeluarkan sebotol minuman 1000 hari. Saat dia hendak menyerahkannya kepada Jiang Shaoqing, seorang pelayan tiba-tiba berlari dengan tergesa-gesa. Ada berapa toples minuman 1000 hari lagi? Pelayan itu menyadari bahwa pelayan di depannya adalah orang kepercayaan Tuan Tanah. Dia buru-buru berkata, tidak ada yang lain. Sisanya masih dalam proses pembuatan. Setidaknya kita hanya bisa membukanya besok. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Kepala restoran secara khusus meminta sepoci minuman 1000 hari untuk teh kelas surga, pelayan itu berkata dengan cemas. Saat mereka sedang berbicara, pelayan itu melihat sekilas sebuah toples di samping pelayan itu dan menegur, bukankah kita memilikinya? Bawa kemari. Pelayan memandang Jiang Shaoqing dengan canggung dan berkata, pelanggan ini membuat reservasi 10 hari yang lalu. Persediaan 1000 hari mabuk sangat sedikit, dan seringkali diperlukan waktu yang lama untuk melakukan reservasi. Pelayan itu memandang Jiang Shaoqing, datang lagi lain kali. Botol anggur ini sedang digunakan, dia berkata. Saat dia berbicara, dia mabuk selama 1000 hari. Tunggu sebentar, mata Jiang Shaoqing membelalak. Saya membuat reservasi 10 hari sebelumnya dan membayarnya. Apa hak Anda untuk mengambilnya? Dia merasakan kemarahan karena dipandang rendah dan tidak dihormati. Bayar dia 2 kali lipat dari jumlah yang dia pesan. Pelayan itu mengabaikan Jiang Shaoqing dan menoleh ke arah pelayan. Lelucon yang luar biasa, bagaimana mungkin seorang tamu berani bersaing untuk mendapatkan anggur yang diinginkan pemiliknya? Di bawah tatapan marah Jiang Shaoqing, pelayan itu pergi. Jiang Shaoqing mengepalkan tangannya. Objek kemarahannya tentu saja bukanlah restoran bulan purnama. Pemimpin menara-menara bulan purnama dulunya adalah salah satu tetua dari puncak Dewa Bintang. Namun, karena usianya sudah terlalu tua, ia pensiun dan mendirikan menara bulan purnama. Beraninya dia menyalahkan master menara bulan purnama. Orang yang mengeluh adalah tamu tingkat surga. Hak apa yang mereka miliki untuk menggunakan hak istimewa mereka untuk secara paksa menghilangkan mabuk 1000 hari yang telah dia pesan 10 hari yang lalu. Terlebih lagi ketika tamu di tingkat surga adalah Xia Qingchen, yang sulit ditoleransi olehnya. Bab 188, seorang ahli yang tiada taranya. Merasa sedih, Jiang Shaoqing kembali ke ruangan peringkat bumi. Shaoqing, di mana anggurnya? Ying Qianqi mau tidak mau bertanya ketika dia melihat pria itu kembali dengan wajah marah, dengan tangan kosong. Jangan sebutkan itu, kata Jiang Shaoqing. Xia Qingchen itu memanfaatkan koneksi spesialnya dan meminta Master Pavilion Bulan Purnama untuk secara pribadi memberikan perintah untuk memberikan minuman 1000 hari yang kami pesan ke kotak tingkat surga pada menit terakhir. Terjadi keributan. Bukankah ini terlalu menindas? Kami membuat reservasi dengan jujur, tapi pria Xia itu membelinya dengan paksa. Petik 1. Pergi. Temukan pria Xia itu dan berunding dengannya, mengapa kita harus menderita kerugian seperti itu? Hanya Ying Qianqi yang menekan tangannya dengan bijaksana, tenang. Kerumunan itu terdiam dan memandangnya, yang memiliki prestise tertinggi. Xia Qingchen hanyalah pendatang baru. Dari mana dia mendapatkan kualifikasi untuk mengundang Master Menara Pemandangan Bulan? Seharusnya itu tamu lain dari tingkat surga,
kata Ying Qianqi dengan tenang. Ketika semua orang mendengar ini, mereka merasa itu masuk akal. Bagi Xia Qingchen, bisa menuju ke gerai makan surgawi sebagai tamu, itu sendiri bukanlah hal yang normal. Seharusnya ada seseorang dengan status cukup baik yang mengundangnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika Longyin Manor kita menelan ini, itu akan menjadi terlalu pengecut. Semua orang merasa itu tidak adil. Jika pertemuan pertama di Longyin Manor adalah pertemuan yang pengecut, bagaimana mungkin mereka masih memiliki wajah untuk berdiri di Sekte Nebula? Dia pasti akan ditertawakan oleh aliansi bela diri lainnya. Ying Qianqi berdiri perlahan dan berkata, tentu saja tidak. Semuanya harus masuk akal. Bahkan jika tamu itu memiliki status bangsawan, dia tidak bisa bersikap kasar dan sombong. Pergi. Kami akan pergi ke sana dan melihatnya. Semuanya, ingat, jangan berkonflik dengan tamu itu. Kami pergi ke sana untuk berdiskusi dengannya, kata Ying Qianqi. Semua orang setuju. Mereka hanya menginginkan penjelasan, jadi tentu saja mereka tidak akan terlibat konflik dengan seseorang yang berstatus bangsawan. Ternyata tidak, kan? Oleh karena itu, mereka menuju ke ruang langit dengan cara yang agresif. Pada waktu itu, Penatua yang lumpuh dan bebek itu sudah berjalan jauh, dan mereka berdua pergi melalui pintu belakang. Ada tandu kosong cadangan di sana. Orang tua yang lumpuh itu membungkuk untuk masuk dan segera mendesak tandu itu untuk menjauh. Bebek itu melompat masuk dan duduk di pelukan lelaki tua yang lumpuh itu. Tuan Bintang Agung, mengapa kita tidak meminta makanan anjing kepada anak itu? Bebek itu menggerutu. Ia telah memikirkan tentang efek luar biasa dari makanan anjing, jika aku menerimanya, aku akan berhutang budi padamu, kata sesepuh yang lumpuh itu dengan suara serak, dan saya tidak ingin berhutang budi pada murid tingkat rendah. Apakah kamu mengerti? Petik 2. Jika tidak, jika Xia Qingchen, murid tingkat rendah ini, datang kepadanya untuk meminta bantuan di masa depan. Karena dia berhutang budi padanya, dia tidak bisa menolak. Oh, tapi aku bisa menggunakan ini untuk menukarnya, kata bebek sambil mematuk gulungan itu. Saya tidak perlu berutang apapun kepada siapapun. Orang tua yang lumpuh itu menunduk dan tidak bisa menahan tawa. Dasar bebek, kenapa kamu membawa formula master menara bulan purnama? Kembalikan. Resep ini bernilai banyak uang, mengapa saya harus menukarnya? Bebek itu memandangnya dengan enggan. Yi. Tiba-tiba, mata bebek tertuju pada baris terakhir rumus tersebut. Itu adalah resep Wen Sang. Tuan Bintang Agung, sepertinya ada yang tidak beres. Lihat apa yang tertulis di sini. Bebek menyadari bahwa resep Sang menggunakan 8 bahan, bukan 18. Apa yang kamu lihat? Orang tua lumpuh itu mengikuti pandangan bebek itu, dan matanya tertuju pada resep Wen Sang. Ketika dia selesai membaca, pupil matanya mengecil. Dia mengambil formulanya dan melihatnya dengan cermat. Bagaimana ini bisa terjadi? Resepnya jelas menyebutkan hanya ada 8 jenis bahan baku. Saya dengan jelas mengidentifikasi 18 bahan mentah yang berbeda. Kata-kata lelaki tua lumpuh itu tiba-tiba berhenti. Pasalnya, dalam resep tersebut sudah jelas disebutkan bahwa ke-8 bahan tersebut dapat menghasilkan 1 atau 2 rasa yang berbeda melalui perbandingan tertentu. Oleh karena itu, ketika seseorang meminumnya, seringkali terdapat lebih dari 8 rasa bahan yang berbeda, dan jumlahnya akan mencapai 18 rasa. Namun bahan bakunya hanya 8 jenis. Tuan Bintang Agung, sepertinya anak itu berkata 8. Bebek itu dengan hati-hati mengamati ekspresi Raja Bintang yang agung. Diam-diam dia terkejut, ya dewa, apakah anak itu benar-benar monster? Bahkan Raja Bintang yang agung pun kalah. Master bintang hebat itu linglung sejenak sebelum ekspresinya berubah. Tandu geser itu tiba-tiba berhenti, hampir membuat bebek itu terbang. Ayo pergi, ayo kembali. Bintang Agung Lord tidak bisa menyembunyikan keterkejutan dan keterkejutan di wajahnya. Seorang ahli. Xia Qingchen adalah seorang ahli tertinggi. Seorang ahli yang jauh lebih tinggi darinya. Tidak ada yang lebih cocok daripada menyerahkan misi itu kepada Xia Qingchen. Di kamar langit, Graji berbaring di atas meja, sepasang mata anjingnya menatap lurus ke arah mabuk 1000 hari yang baru saja diantar. Tuan Chen, apa maksud orang tua itu? Anda mengirim seseorang untuk memberi kami sebotol anggur dan Anda akan meninggalkan kami begitu saja di sini. Dia mungkin tidak menyukaiku, jawab Xia Qingchen dengan tenang. Meskipun dia tidak begitu mengerti mengapa pihak lain tidak menyukainya. Lalu bagaimana dengan sebotol anggur ini? Graji mengendus dan tidak bisa menahan ngiler. Ini sebotol anggur yang enak.
Kamu bisa minum jika kamu mau, kata Xia Qingchen. Saya tidak membutuhkannya. Dia belum mencerna energi dari 3 cangkir anggur, jadi akan sia-sia jika meminum 1 botol sekarang. Hehe, kalau begitu aku tidak akan sopan. Graji membuka penutup anggur, mengambil toples anggur, meletakkannya di atas meja, dan mulai minum. Saat itu, ada ketukan di pintu. Masuk. Xia Qingchen mengira itu adalah seorang pelayan. Pada akhirnya, yang terakhir mendorongnya hingga terbuka dan sekelompok orang menyerbu masuk. Semuanya ada di usia yang sama dengan Xia Qingchen, tapi semuanya sangat asing baginya. Dia hanya mengenali Jiang Shaoqing. Ying Qianqi dan Jiang Shaoqing melihat sekeliling dengan heran. Mengapa hanya Xia Qingchen yang menjadi satu-satunya? Di mana tamu lainnya? Ying Qianqi bertanya sambil melihat sekeliling. Alis Xia Qingchen berkerut. Dia sudah merasakan niat buruk mereka. Aku satu-satunya di sini, ada apa? Ekspresi Xia Qingchen tenang. Orang tua yang lumpuh itu sudah pergi. Memang benar hanya Xia Qingchen yang tersisa. Kamu satu-satunya. Wajah Jiang Shaoqing dipenuhi rasa tidak percaya. Dari mana Xia Qingchen mendapatkan kualifikasi untuk memesan kamar pribadi surga? Namun, tidak ada jejak orang lain di dalam kotak itu. Ekspresi Jiang Shaoqing berubah. Dengan adanya tamu terhormat di sini, tentu saja mereka harus bersikap masuk akal. Tetapi jika itu hanya Xia Qingchen, anggota lain dari Longyin Manor semuanya tampak geli. Yang bermarga Xia, izinkan kami bertanya kepada Anda. Mengapa Anda merampas 1000 hari mabuk yang telah kami pesan? Jiang Shaoqing memimpin. Sikap itu tidak masuk akal. Xia Qingchen melirik ke arah dendam yang sedang meneguk sebotol anggur. Apakah kamu sudah membuat reservasi? Ini diberikan kepadaku oleh orang lain, jadi aku tidak mengetahuinya. Graji, kembalikan. Graji dengan enggan meletakkan toples anggur itu dan mengembalikannya. Jiang Shaoqing melirik toples anggur yang terbuka dan mendengus. Bagaimana kita bisa meminum sesuatu yang telah diminum seekor anjing? Saat dia berbicara, dia mengirim pria itu terbang dengan lambaian lengan bajunya, menghantamkannya ke dinding. Aroma anggur yang kaya segera menyebar ke segala arah. Xia Qingchen tidak merasa terganggu. Dia perlahan berdiri dan berkata, Graji, ayo pergi. Menurutnya, kemarahan Jiang Shaoqing tidak bisa dijelaskan. Dia duduk di sini baik-baik saja dan tidak memprovokasi mereka. Kenapa dia malah marah padanya? Bab 190, Penyesalan. Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Aku duduk di sini baik-baik saja. Sekelompok orang menerobos masuk untuk mencari masalah. Anda bisa menilai sendiri siapa yang benar dan siapa yang salah. Master Menara Pemandangan Bulan tidak dapat mengetahui hubungan antara kedua kelompok. Baru setelah bertanya barulah mereka mengetahui bahwa Xia Qingchen adalah tamu di kamar pribadi langit. Ying Qianqi dan yang lainnya adalah tamu di kamar pribadi bumi. Dia memandang Xia Qingchen dengan tatapan yang dalam. Kalau begitu, tamu yang dijamu oleh bintang besar Lord adalah Xia Qingchen. Setelah merenung sejenak, dia berkata dengan sikap bermartabat, Longyin Manormu berinisiatif mencari masalah, jadi kamu akan memikul 50% tanggung jawab. Xia Qingchen, kamu harus mengambil tanggung jawab 50% untuk menghancurkan barang-barang itu. Dia melakukan perhitungan kasar, kamar pribadi ini telah kehilangan 40 bintang. Kedua belah pihak akan memberikan kompensasi masing-masing 20 bintang. Dia tidak ingin menyinggung siapapun, jadi dia memutuskan untuk bertarung 50 kali untuk masing-masingnya. Wajah Jiang Shaoqing bengkak dan dia berkata dengan marah, kami dipukuli dan kamu ingin kami memberikan kompensasi. Tidak adil. Master Menara Bulan Purnama mendengus dingin, saya ingin Anda memberi kompensasi kepada saya karena Anda sedang mencari masalah. Adapun kamu dipukuli, itu karena kamu terlalu tidak berguna. Sejujurnya, Master Menara Pemandangan Bulan mencemooh apa yang disebut Longyin Manor. Sekelompok orang menindas satu orang, dan mereka justru dikejar dan ditampar oleh orang lain. Lelucon yang luar biasa. Mendengar ini, wajah Jiang Shaoqing berubah menjadi hijau dan ungu, merasa sangat terhina. Masing-masing memiliki 20 bintang. Tidak ada satu bintang pun yang berkurang. Kata Master Menara Bulan Purnama lagi. Ying Qianqi berpikir sejenak dan berkata, Longyin Manor kami bersedia memberikan kompensasi. Jika ini terus berlanjut, itu hanya akan membuat Longyin Manor semakin malu. Selain itu, Longyin Manor memiliki dana aktivitas 20 bintang, yang cukup sebagai kompensasi. Di sisi lain, Xia Qingchen adalah murid baru. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak bintang? Dia tidak mampu membelinya,
tapi dia tidak bisa pergi. Oleh karena itu, Ying Qianqi membayar 20 bintang tanpa ragu-ragu. Master Paviliun Pemandangan Bulan menyimpannya dan kemudian menoleh ke Xia Qingchen. Ikut denganku. Petik 2. Bagaimanapun juga, Xia Qingchen adalah tamu sang bintang besar. Beraninya dia meminta kompensasi. Mengatakan itu barusan hanya untuk membuat sekelompok orang di Longyin Manor yakin. Sekarang dia telah membawa Xia Qingchen pergi sendirian, dia akan mencari kesempatan lain untuk membiarkannya pergi melalui pintu belakang. Dia percaya bahwa Dewa Bintang Agung tidak akan keberatan dengan hal ini. Namun, pada saat ini, seekor bebek mengepakkan sayapnya dan berlari mendekat. Tunggu sebentar. Setelah melihatnya, Master Menara Bulan Purnama segera menjadi khusyuk. Dia membungkuk dan berkata, "Salam untuk Lord Buer." Mereka yang mengenalnya tahu bahwa bebek Raja Bintang yang agung itu mempunyai nama Bebek Buer. Artinya, itu unik. Ya Buer melihat pemandangan di depannya dan terbang ke bahu Master Menara Paviliun Bulan. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Bagaimana Tuan menjadi seperti ini setelah pergi beberapa saat?" Master Menara Bulan Purnama segera menjelaskan alasannya. Setelah mendengar ini, Ya Buer melirik orang-orang di Longyin Manor dan berkata, "Katakanlah, kamu orang tua. Beraninya kamu meminta tamu terhormat Tuan untuk membayar. Jelas sekali Longyin Manor lah yang menindas mereka, tapi kamu baik-baik saja, malah membantu mereka. Anda tidak ingin berkecimpung dalam bisnis ini lagi, bukan?" Master Menara Bulan Purnama terkejut. Tamu terhormat. Dia mengira itu adalah kerabat dari Dewa Bintang Agung. Baiklah, aku tahu apa yang harus kulakukan. Master Menara Bulan Purnama melihat ke arah Longyin Manor dan yang lainnya lagi dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tunggu sebentar. Menurut pemahaman terakhir saya, tanggung jawab perlu dibagi kembali. Longyin Manor Anda memprovokasi kami terlebih dahulu, dan kemudian mengeroyok yang lain. Segala kerugian akan ditanggung oleh Longyin Anda. Rumah bangsawan. Selain itu, ada juga biaya kamar surga Anda. Anda harus membayar total 50 bintang." Apa? Orang-orang Longyin Manor menjadi gempar. Dia ingin mereka memberikan kompensasi atas segalanya. Tapi jelas-jelas Xia Qingchen yang memecahkannya. "Ayo, layani murid-murid Longyin Manor dengan baik. Jangan pernah berpikir untuk pergi jika kamu tidak punya uang," kata Master Menara Bulan Purnama dengan dingin. Segera, sekelompok pelayan Paviliun Bulan bergegas mendekat dan mengepung sekelompok orang dari Longyin Manor. Ying Qianqi masih bisa menjaga ketenangannya dan berkata, "Jangan khawatir." Dia menangkupkan tangannya ke arah Master Menara dan berkata, "Master Menara, penilaian ini tidak adil. Kami tidak bisa menerimanya. Jika Anda tidak yakin, Anda dapat melaporkan saya ke puncak perintah," kata Master Menara Bulan Purnama tanpa ekspresi, "tapi kamu harus membayarku kompensasinya dulu." Dengan dukungan dari Tuan Bintang Agung, tidak ada yang perlu ditakutkan. Melihat tidak ada ruang untuk negosiasi, Ying Qianqi bergumam, "Master Menara, kami hanyalah sekelompok pemula. Kami tidak punya uang sebanyak itu. Tolong beri kami waktu. Ayo keluar dulu." Pemimpin Menara Pengamat Bulan sedang mendukung tamu-tamu Raja Bintang Agung, jadi bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi dengan begitu mudah? "Baiklah, kamu bisa pergi sendiri untuk mengumpulkan uang. Kalian semua, bekerjalah untukku. Saya akan menggunakan gaji itu untuk melunasi hutang Anda. Anda bisa pergi ketika Anda sudah melunasi hutang Anda. Pekerjaan apa yang bisa dilakukan di restoran Monview? Cuci piring, sajikan piring, dan sapu lantai. Mereka adalah murid bermartabat dari Longyin Manor. Jika mereka semua melakukan pekerjaan tingkat rendah seperti ini di restoran dengan pemandangan bulan, mereka mungkin akan ditertawakan sampai mati. Longyin Manor juga akan menjadi bahan tertawaan. Bagaimana dia bisa berbicara tentang perkembangan masa depan? Namun, aura Master Menara Bulan Purnama itu sombong, dan mereka tidak punya pilihan lain. Ying Qianqi menatap tajam ke arah Xia Qingchen dan berkata, "Baiklah, aku pergi sekarang." Dia sudah membayar 20 bintang, jadi dia masih punya 30 bintang. Bukannya tidak ada jalan lain. Selain 20 bintang yang telah diberikan sekte tersebut kepada Longyin Manor, sebagai aliansi bela diri baru, mereka juga bisa mendapatkan bintang senilai 1 hingga 2 bulan dari puncak bintang Lord sebelumnya. Itu sudah cukup. Namun, Ya Buer tampaknya telah memahami niat Ying Qianqi, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Dana kegiatan adalah untuk persatuan seni bela diri agar berkembang dengan baik, bukan untuk Anda menikmati pesta pora di luar."
Semua aktivitasmu di masa depan akan dibatalkan. Ying Qianqi mengerutkan kening dan bertanya, apa yang kamu? Bisakah dia menjadi penguasa puncak Bintang Lord? Itu adalah kewenangan Bintang Lord Speak untuk mendistribusikan dana untuk acara tersebut. Sejak kapan giliran binatang iblis bebek yang menyela? Lancang, tegur Master Menara Bulan Purnama dengan tegas. Dewa sendirian di depanmu berasal dari puncak bintang dewa. Statusnya tidak lebih rendah dari yang lebih tua. Apa? Longyin Manor dan yang lainnya kagum. Ekspresi Ying Qianqi tiba-tiba berubah serius saat dia berkata, Tuan Bebek, tolong tunjukkan belas kasihan. Kami sebenarnya tidak bermaksud melakukannya. Daklone mengangkat lehernya dengan bangga, aku tidak peduli jika kamu tidak bersungguh-sungguh. Jika kamu terus bertele-tele, kamu harus mengambil kembali 20 bintang yang telah diberikan kepadamu bulan ini juga. Hati Ying Qianqi mencelos. Kakak Ying. Jiang Shaoqing hampir menangis. Ekspresi Ying Qianqi tenang saat dia berkata, kamu bekerja dengan sabar di sini. Saya. Pergi dan kumpulkan uangnya. Setelah dia selesai berbicara, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Tidak mungkin mengumpulkan uang. Dia hanya bisa membiarkan saudara-saudara di Longyin Manor menderita selama sebulan. Sebulan kemudian, gaji ke-20 orang tersebut seharusnya cukup untuk melunasi utangnya. Master Menara Bulan Purnama melambaikan tangannya dan berkata, bahwa mereka pergi dan ajari mereka cara bekerja. Kalau tidak serius, akan dilayani sesuai aturan. Sekelompok pelayan tertawa jahat. Dengan tongkat yang melayani mereka, mereka tidak takut mereka tidak jujur. Jiang Shaoqing, kami setuju untuk bersikap masuk akal, tetapi Anda bertindak sendiri. Ini semua salah Jiang Shaoqing. Jiang, aku belum selesai denganmu. Jiang Shaoqing menyesali tindakannya. Dia mengira dia memiliki keunggulan dalam jumlah, tetapi siapa yang tahu hasilnya akan seperti ini.